Halo semuanya, selamat datang di YouTube SGN Entertainment, and this is your host Kadek Nadia. Jadi hari ini kita mau membahas sesuatu yang melewati rekor perfilman dan serial TV di dunia, Squid Game. Nah, jadi kita mau ngebahas tentang film Squid Game, dan pasti kita mengulik-ngulik tentang ceritanya, karakter-karakternya, dan juga ada nggak sih korelasinya dengan kehidupan kita di real life gitu. Dan yang pastinya kekepoan ini bakal kita tanyain ke narasumber kita, yaitu Kak Adam Lucius. Halo, Gimana kabarnya Kak? selalu baik ya, cuman ya seperti biasa hidup gue pengulangan aja. Tugas bekerja, gitu aja. Gimana ya? Hidup gue kayak fun-fun aja sih. Gue harus seperti apa gitu. Iya sih, tapi di setiap video kalau kalian perhatiin jawabannya sama, baik dan selalu baik gitu. Iya, cuman Kalau gitu mending kita ulangin video kemarin aja. Nah, Oke, lanjut. hari ini kita mau ngebahas Squid Game nih Kak. Nah, Kakak sendiri udah nonton filmnya belum? Oh, nonton dong, tentu nonton. Ini filmnya bagus sih, walaupun gue nonton 2 bulan yang lalu. 2 seasonnya udah nonton berarti? Udah. Ya, karena bingung kan, kayaknya gue harus istirahat dari kerjaan dulu deh, karena kalau gue paksain kerja, kalau otak lagi mumet pusing kan, kayak gue harus nonton dulu. Gue tanya kan, referensi film bagus apa? Squid Game, coba gitu, tonton. Bagus juga gitu. Yang pertama cuman. Baru yang pertama waktu Ya, itu? iya, pas nonton yang kedua, kurang. Karena? Ya banyak sebenarnya so far oke. Cuman ada tokoh yang buat gue harusnya nggak ada gitu. Terlalu memaksakan gitu loh di situ, dan seolah-olah hampir sama kejadiannya. Polanya ya, sama ya. Jadi nggak ada something yang misteri gitu. Gue suka yang misteri. Dan mengagetkan. Kalau aku lihat juga sama sih sebagai penonton Squid Game. Yang pertama tuh kayaknya cara untuk matinya itu lebih mencekam gitu. Dia lebih serem daripada saya. Lebih mencekam kan. Kalau yang kedua itu misterius gitu. Iya, kalau yang kedua kayaknya ya sama lah pola untuk gamenya gitu. Kayak bisa gampangnya tebak kan yang kedua. Iya, benar. Jadi kayak ya nggak ada something yang ya istimewa sih, karena udah bisa ketebak alurnya gitu loh. Di situ kalau sebagai sutradara sebagai sutradara box office, ya, sebagai sutradara gadungan kita ngerasa kecewa. Nah, oke, kita masuk ke sinopsis ya. Tadi bahasa-bahasanya bagus. Jadi buat kalian yang butuh flashback, Squid Game adalah serial yang bercerita tentang 456 peserta yang terjebak dalam permainan mematikan demi hadiah uang 45,6 miliar won. Mereka semua adalah orang-orang yang putus asa, terlilit hutang, dan siap mempertaruhkan nyawa untuk kesempatan mengubah hidup mereka. Jadi di season pertama berakhir dengan kemenangan si pemain utamanya, yaitu Song Gi-hun. Tapi di musim kedua, dia kembali masuk ke dalam permainan dengan misi yang baru, yaitu menghancurkan sistem ini dari dalam. Namun, seperti yang kita bisa duga, tantangannya semakin berat dan tidak semua sekutu bisa dipercaya. Sekarang pertanyaannya, apakah seseorang benar-benar bisa keluar dari game ini, ataukah hidup kita memang selalu dikendalikan oleh sistem yang lebih besar? Nah, Kak Adam, jadi kalau kakak sendiri, karakter mana nih yang paling kakak suka dari film itu? Kalau gue sih lebih suka sama 2 tokoh. Tokoh pertama tuh yang pakai topeng hitam, satu lagi tuh temannya yang si tokoh utama. Karena kenapa 2 orangnya manipulatif? Karena perspektif gue sebagai penonton nih. Karena yang namanya penonton, kalau kita nonton yang misteri-misteri, berarti kan kita nonton yang arah filmnya mau kemana nih. Berarti kan kuncinya di situ, di 2 orang ini dong, di situ. Nah, gue nontonin mereka, dan si temennya ini sama si Taufeng ini secara drama buat gue oke gitu, oke banget di situ. Gue suka actingnya ya, bukan suka pribadinya, gue suka actingnya. Karena mendalamin banget di situ, ekspresi manipulatifnya dapet di situ sih. Mateng banget ya karakternya itu ya. Di situ. Dan gue rasa jujur,
sutradara yang benar-benar milih tokoh-tokoh dalam Squid Game ini oke banget. Bagus banget ya. Ini bagus banget. Kayak cocok dan fit sama semua karakternya. Iya, masuk. Karena memang pemain-pemain ini semua pemain bintang di Korea kan. Iya. Sebenarnya. Emang kelihatan ya hasilnya ya. Kelihatan. Yang Squid Game pertama ya itu sih. Kalau yang dua gue nggak ada sih. Paling kalau yang kedua itu kalau yang lucu sih paling yang ini, yang cowok agak cewek-cewek itulah. Sama, kalau aku sukanya yang si siapa pemain 120 itu si lucu. Hyunju. Iya. Si transgender ya. Iya, itu lucu sih. Lebih ke situ doang sih. Kalau aku malah keren sih menurut aku karakternya dia. Dia kan kayak dilihat sebelah mata lah sama orang-orang gitu ya, mungkin karena penampilannya. Tapi dia tuh punya karakter yang original, yang berani gitu. Iya. Jadi pemimpin yang berwibawa dan bijaksana juga buat tim. Menurut aku sih keren banget. Dia memotivasi tim anggota-anggotanya. Iya, di game-gamenya. Iya. Nah kak, kalau misalnya ya kakak ada di situasi yang sama di Squid Game, apa yang akan kakak lakukan? Yang jelas sih nggak akan pernah ikut sih, sebenarnya sih. Nggak akan pernah ikut sih, karena something gue nggak akan tertarik sih. Kenapa ya? Kalau prinsip gue sih, gue better mati daripada gue nyusahin orang banyak. Kalau prinsip gue kayak gitu, mendingan gue mati daripada gue nyusahin orang banyak. Jadi kondisi kayak gini kan, gue harus nyusahin orang banyak, ngerti gak sih? Gue harus jahat sama semua orang. Nah, gue nggak bisa. Berarti pas di awal game kakak udah ditembak sama boneka itu? Bahkan gue nggak ikut malah. Kenapa gimana ya? Karena gue tipe orang yang nggak mau punya rasa bersalah yang kayak hidup dengan rasa bersalah yang selalu dihantui rasa bersalah terus bisa. Penyesalan. Nah, jadi baratnya tuh kayak buat gue itu kebohongan dalam hidup sih. Kayak lo mau makan enak pun, hidup enak pun, kalau hidup dengan rasa bersalah, gue nggak mampu sih. Kayak nggak ada artinya juga sih. Iya, gue nggak mampu. Tapi kayak kalau kita lihat dari point of view si pemain-pemain ini, mereka tuh kan sebenarnya kayak menggambarkan kehidupan sekarang ya. Maksudnya orang-orang yang punya kesenjangan hidup yang di bawah sekali gitu ya, di garis kemiskinan tersebut, kayak punya utang, terus juga mungkin butuh untuk keluarganya gitu. Menurut kakak gimana soal itu? Ini film bisa jadi edukasi dan kritikan sih, ya kan? Edukasi dan kritikan untuk orang-orang yang suka ngutang sih. Sorry ya, cuman kita harus belajar lah. Ini film bagus banget bahwa bukan buruk, cuman kadang-kadang kalau hutangnya untuk yang something yang mungkin ada yang sakit lah, gue masih bisa memaklumin itu. Ya. Ada yang sakit lah, mungkin dalam berbisnis dia mau investasi, gue masih itu nggak ada masalah. Kalau gue pribadi ya, ada yang sakit, urgent, pokoknya se-urgent nggak masalah. Cuman kalau kita ngutang untuk ke sosial, ngutang untuk sosial, ngutang untuk judul online, nah itu yang masalahnya di situ. Jadi kalau buat gue pribadi ya semua ya rata-rata di sini kan ada kasus kan, gitu, ada kasus. Nah itu jadi pelajaran kita semua bahwa hidup tanpa tanggung jawab, hidup dengan tanpa tanggung jawab itu resikonya ya akan kayak gini di situ. Kalau kita males-malesan, resikonya ya bakal kayak gini gitu, akan ke pojok, ke sudut sama keadaan. Di situ ujung-ujungnya apa aja yang bisa jadi cara untuk kita cari uang. Nah sekarang ini kan ya begal, pencuri segala macam tuh gara-gara kan ke pojok. Alasan katanya mau nikah lah gitu, alasan ambil sekolah lah, anak lah, beli susu anak. Jadi untuk kalian yang masih muda ya better ya bekerja keras lah mumpung masih muda. Jangan berpusing dulu, gerak dulu baru pusingnya nanti aja gitu. Ini kadang-kadang pusing dulu baru ngerjain sesuatu, bahkan nggak ngerjain sama sekali karena udah keburu pusing. Banyak. Bisa nggak pusingnya tuh buang dulu gitu, lakuin apa yang ada di depan dulu gitu.
Sebenarnya bener banget sih yang kakak bilang tadi ya. Kayak misalnya kita berusaha dulu jangan sampai Iya. di situasi yang mungkin merugikan Susah. kita ke depannya. Tapi ya kak, kalau kita lihat nih ya, kan ada orang-orang juga yang mau nggak mau berada di kondisi yang tidak baik gitu ya. Kalau kakak lihat sendiri ya, gimana sih sebenarnya kita itu sebagai manusia berubah dalam situasi yang ekstrim? Menurut kakak gimana? Ada nggak sih perbedaannya karakter kita yang biasanya dan kondisi kita saat kita lagi? Sebenarnya biasanya manusia tuh di kasusnya ada dua. Ada yang biasanya cepat sadar, ada yang susah sadar. Ya kan biasanya cuma itu. Dua penggolongan manusia ini ya cuma itu aja yang sering gue temuin. Kalau untuk yang dia gampang sadar ya bersyukurlah. Karena orang kayak gini sukses biasanya gitu. Nah yang sulit ini adalah orang yang kadang sadarnya susah. Biasanya kalau kadang susah, biasanya yang dia dapetin adalah penyesalan duluan. Baru sadarnya. Udah jatuh dulu baru sadar. Nah jadi lebih saran gue sih ke depan itu lebih aware aja. Lebih aware dengan keadaan dan masa depan. Di situ lebih aware bahwa kita harus melakukan ini dari sekarang. Kadang-kadang orang begitu mau cepet, gue melakukan ini, pokoknya besok harus untung. Nah itu yang kadang-kadang fucknya di situ. Iya. Gue agak kesel di situ kadang-kadang. Bisa nggak bertarget? Oke, gue melakukan ini untuk setahun depan, untuk ke depan biar bisa menghasilkan. Dia bermain di situ kadang. Daripada kita proses ya. Iya. Nggak mungkin proses itu nggak dilewatin, nggak mungkin. Bisa dipercepat, tapi harus tetap dilewatin. Rumusnya gitu. Proses itu nggak bisa dihilangin, cuma bisa dipercepat. Oh ya kak, mungkin juga ada korelasinya sama tren sekarang nih, kayak di sosial media ataupun suara-suara yang digaungkan banyak orang kayak instan gitu. Kayak lo naruh uang di sini jadi kayak cepat. Kita bisnis ini dapat untung cepat. Kita mau dapat 1 miliar dalam 1 minggu, kayak gitu. Mungkin itu salah satu juga pemicu orang nyari hal-hal yang instan gitu kali ya. Iya. Menurut kakak sendiri gimana kalau fenomena ini? Kalau buat gue sih kerja pintar itu benar, tapi kerja instan gue nggak menyarankan. Kerja instan tuh pasti banyak yang gagal. Hoki-hokian. Jadi pasti kalau kita ngomong dari 100 orang, yang menang pasti 2 orang. Sisanya pasti gugur. Nah gue nggak bermau main di situ. Kalau gue tipe orang yang mau kerja pintar di situ. Berarti kan yang namanya kerja pintar berarti kan dia mengkalkulasi apa yang dia kerjakan, keadaannya sesuai dengan masa depan nggak, dia menghitung semua. Orang kerja pintar. Tapi kalau kerja instan, maling juga kerja instan. Iya, kalau mau cepat maling aja ya. Instan. Cuman resiko. Instan tuh selalu pasti beresiko. Tapi kalau kerja pintar itu pasti instan. Ya kan selalu kayak gitu kan. Sistem kerja pintar itu pasti instan. Gitu. Yang gue tangkap selama ini ya. Melakukan apapun kalau kita instan pakai sistem. Pintar itu kan pakai sistem kan. Nah sistem itu biasanya hasilnya instan. Dari situ. Cuman kalau kerja instan belum tentu pintar. Betul aja. Kita harus pilih-pilih juga. Yang instan-instan itu belum tentu pintar dan sehat. Iya. Kayak mie instan. Untuk memperdalam lagi ya kak. Kalau misalnya maksud aku situasi ekstrem itu kan manusia itu ada di 3 tahap gitu ya. Tahap diri kita sendiri, misalnya seadanya kita. Terus kita yang pengen dilihat orang lain, sama kita yang di bawah tekanan gitu. Nah, menurut kakak gimana sih manusia itu bisa terpantik atau ke-trigger dari sisi yang darknya itu gitu? Kalau ditanya bagaimana cara dia terpantik gitu, dark side-nya dia gitu. Dark side-nya dia ya buat gue banyak hal lah. Pasti dari keadaan. Keadaan pasti utama. Keadaan, lingkungan keluarga maksudnya kan, tuntutan itu banyak. Tekanan pun juga yang tadi disampaikan juga itu juga bisa membuat terpantik di situ. Media sosial, intinya banyak jalur dan banyak aspek yang bisa membuat kita terpantik negatifnya kita gitu. Banyak hal. Nah di sini akhirnya harusnya kita aware.
bahwa kita membutuhkan kesadaran, dan kesadaran ini didapat dari pengetahuan spiritual untuk memfilter apa yang kita telaah. Jadi kalau kita memahami, contoh kayak kitab suci itu isinya hukum sama sejarah. Sejarah-sejarah ini adalah pembelajaran. Nah, di situ diberitahukan bahwa kalau kita melakukan A akan jadi B. Kalau kita melakukan B akan menjadi C. Itu kan adalah pengetahuan tentang kesadaran. Jadi ibaratnya gini, kita ngomong kita mau pegang api, analoginya. Kalau kita pegang api, ya otomatis tangan kita kebakar dong, panas. Jadi ada efek samping. Nah, hal pengetahuan spiritual itu yang harus kita perdalam sebenarnya untuk lebih mempertebal filter dari pengetahuan ataupun dari semua aspek yang pada akhirnya akan meningkatkan negatif diri kita. Oh, di situ. Berarti gitu ya Kak. Yang pertama kita harus tahu dulu apa yang negatif di kita. Yang kedua kita harus memperdalam ilmu spiritual itu gitu ya untuk memadamkan api yang ada dalam diri kita. Iya. Di situ sih. Dan baca kitab suci pastinya. Ya, sebagai pengetahuan ya, bukan something yang jangan pernah anggap kitab suci jadi sesuatu yang kayak something yang aneh, ngerti gak sih? Malah itu buat gue adalah buku pengetahuan gitu, panduan hidup. Karena di saat kita banyak tahu, otomatis kita tahu hidup seperti apa gitu. Jadi walaupun nggak semua hal yang harus lo telan mentah-mentah, ada hal yang harus lo kritisi. Pokoknya di situ. Tapi so far so good kok gitu. Oke. Luar biasa sekali Kak Adam. Kan motivator. Nah, kita masuk ke karakter-karakternya kali ya Kak ya. Jadi kan udah tuh generalnya. Nah, sekarang kita ngebahas si pemain utamanya dulu nih Kak. Si Song Gi-hun, pemain 456. Jadi Gi-hun ini merupakan pria yang baik hati, tapi dia gagal dalam hidupnya. Dia tuh kayak cerai, terus kelilit hutang, terus dia kayak dianggap gagal lah sebagai ayah gitu. Tapi walaupun dia sulit, di film tersebut dia menunjukkan rasa kemanusiaannya gitu. Jadi setiap mau game dia kayak ada sisi heroiknya dia lah, kayak pengen membantu semuanya dan segala macam. Dan di season kedua dia juga berusaha untuk menghentikan game gitu. Dia masuk lagi ke game itu untuk menghentikannya gitu lah ya. Menurut kakak dia terlalu naif gak sih? Enggak sih. Kalau perspektif gue sih enggak. Cuma kan enggak, semua orang punya perspektif. Kalau buat gue sih enggak. Itu sah gitu. Bila mana ada sebuah ketidakbenaran dan kita harus menghancurkan ketidakbenaran itu enggak ada masalah. Enggak naif sih buat. Kalau buat gue, tapi gue nggak tahu. Buat perspektif orang lain. Gitu. Keren juga sih sebenarnya pola pikirnya dia ya kayak. Menurut aku kayak ibaratnya dia kan sebenarnya ingin melawan sistem gitu kan. Iya. Possible gak sih sebenarnya? Possible kalau bersama Tuhan. Tapi kalau secara diri sendiri dengan rasa Hercules sih nggak mungkin deh. Di situ itu pasti bonyong. Karena lo harus mendapatkan nilai keajaiban. Iya nggak sih? Kalau bersama Tuhan itu kental dengan nilai keajaiban. Benar. Tapi kalau nilai Hercules yang ada babak belur. Iya. Di situ. Makanya kalau lo tanya, kadang bisa nggak sih dia menghancurkan ketidakbenaran gitu? Bisa kalau ada keajaiban tadi, ya dong. Ya cuma keajaiban itu ada di tangannya Tuhan, ada di kekuasaannya Tuhan, itu poinnya. Tergantung sang sutradara berarti ya. Iya, kalau di film. Kalau di dunia nyata dari Tuhan. Nah Kak, kalau di dunia nyata ya Kak, kalau kita lihat dari karakter si Gi-hun ini, apakah orang baik sebenarnya bisa bertahan dalam sistem yang keras? Menurut kakak gimana? Baik itu buat gue pilihan. Di situ kita punya hidup baik itu kalau buat gue tuh adalah prinsip dan itu adalah pilihan. Jadi ada apapun itu ya gue akan tetap seperti itu. Kalau gue selalu menegaskan ke diri gue pribadi adalah gue nggak boleh berubah. Gue harus tetap Adam yang dulu. Di situ. Setuju sih itu. Jadi gue tegasin ke siapapun gue masih yang dulu, gue nggak berubah gitu. Yang berubah mungkin
manajemen gue dalam dalam menanggulangi permasalahan itu yang mungkin upgrade. Ya balik lagi, kalau prinsipnya kuat pasti bertahan, tapi kalau prinsipnya nggak kuat dia pasti nggak akan bertahan. Jadi tergantung pribadi orang itu sih sebenarnya. Kalau orang itu hidup dengan prinsip, ya dia bisa setia dan ya bisa memegang prinsip itu sampai dia meninggal gitu loh. Cuma kalau orang itu nggak ada prinsip, ya sulit. Dan orang yang nggak punya prinsip, kalau buat gue pribadi itu nggak bisa diandalkan, nggak bisa jadi teman, nggak bisa jadi pasangan, nggak bisa jadi keluarga, nggak bisa karena nyusahin. Itu buat gue, kalau orang yang nggak punya prinsip dia nggak bisa jadi apapun itu. Bener sih, itu setuju. Iya nggak sih? Jadi teman bisa berkhianat, jadi pasangan bisa selingkuh, bisa jadi keluarga ya bisa makan teman keluarga. Gak bisa jadi apa-apa kalau orang yang punya prinsip itu. Makanya gue kadang-kadang kayak memilih dari situ, daripada saling menyakitin, better kita nggak usah berteman. Ini kalau gue mikir kayak gitu. Kalau orang yang benar-benar kayak nggak berprinsip dari situ. Oke. Dari situ. Lanjut. Berarti sebenarnya kebaikan itu harus kita imani ya, bukan apa ya? Sesuatu yang dijalanin. Iya, harus sesuatu yang dijalanin ya kayak. Dan menjadi jahat bukan opsi untuk kita bertahan di dunia yang keras, tapi kita tetap baik. Upgrade cara kita menghadapi masalah itu. Jadi intinya baik itu benar-benar pilihan, bukan baik itu kayak proses perjalanan. Enggak. Kalau buat gue tuh, lu mau jadi orang jahat atau orang baik, kan tuh pilihan kan ya. Nah kalau gue sih udah milih, gue pengen jadi orang baik aja, udah baru gue jalanin. Dari situ tinggal dalam proses perjalanan itu adalah pengupgradean. Dari situ, karena buat gue kalau gue jadi orang jahat, gue rasa gue tidak merasa itu kemutlakan gue. Kayak ada something eksistensi yang membuat gue seperti itu. Karena nggak ada kenikmatan ya. Jadi orang jahat tuh nggak ada kenikmatan. Mungkin lo bisa punya semua, cuman lo nggak akan menikmati secara hati. Jadi kenikmatan itu kalau buat gue pribadi adalah sampai ke hati lo. Itu adalah kenikmatan. Mau makanan kayak, mau situasi kayak, mau apapun bentuknya itu sampai ke hati lo. Nah kalau kejahatan itu nggak ada. Lo mungkin makan, lo bisa makan enak, lo bisa bahagia secara penginderaan lo iya, cuman secara hati lo nggak akan dapet. Lo tanya aja orang jahat di luar sana, mereka cuman menikmati, cuman mereka nggak happy karena semuanya ditakut. Orang jahat itu kebanyakan hidup penuh ketakutan. Kalau gue perhatiin, takut ini, takut susah, takut ujungnya dia manfaatin orang lain. Dia situ jahat sama orang lain, dia lupa teman, dia lupa keluarga, ya kayak gitu. Dan lo bayangin hidup penuh ketakutan, bahagia nggak? Nggak bahagia. Jadi kalau lo tanya orang jahat itu bahagia nggak? Enggak. Gue berani jamin mereka tuh nggak bahagia. Karena gue udah ketemu banyak orang, mereka tuh nggak bahagia. Lo percaya sama gue, lo cek di keluarga lo, teman lo, siapapun itu, mereka cuman playing victim, mengatakan bahagia. Sebenarnya mereka tuh adalah banyak ketakutan. Dan mereka sadar dengan ketakutan itu. Dan mereka sadar semua orang yang dekat dia itu fake. Karena pasti jilat doang. Sebenarnya kayak gitu. Karena gue kan gue kadang deket kan ngobrol sama ya ada ya yang punya jabatan, yang punya uang, gue ngobrol. Dan banyak hal yang gue dapet dari situ. Pokoknya di situ. Jadi gue tegasin orang jahat itu nggak ada istilah bahagia. Adanya ketakutan doang. Penuh dengan ketakutan. Lo tanya aja siapa kayak yang jahat di sekitar lo. Thanos lo tanya Thanos. Kan Thanos masuk ke Squid Game berarti. Iya bukan Thanos ini, Thanos Avenger. Tanya sama dia. Ujung-ujungnya dia sendiri kan. Endingnya dia udah masuk kayak lagi masak di planet ya. Iya, tanya dia sendirian cuy. Tapi mungkin itu yang dia cari kan? Nggak jadi. Ya. Oh berarti maksud kakak adalah kebahagiaan materi, kebahagiaan fisik itu tidak jauh lebih penting dibandingin kebahagiaan jiwa kita. Iya. Gitu ya? Iya. Oh. Di situ. Ya, gue dulu punya temen. Siapa? Ya, temen lah dulu. Temen. Temen apa temen? Jadi gue punya 2 temen. Waktu sekolah lah.
yang teman A ada teman B. Teman A ini nanya ke gue, ya mungkin karena masih drama-drama bocah ya. Dia nanya ke gue, lu lebih milih berteman sama gue atau sama si B? Kata si A gitu kan. Si A ini orang biasa, si B ini orang kaya. Dia nanya, mungkin nggak tahu lah ya kenapa dia ngomong kayak gitu. Cuman gue bilang, gue lebih pengen berteman sama lu karena gue nyaman gitu. Ini lagi rebutan pertemanan apa gimana? Ya namanya ke bocah gitu kan. Jadi tapi ini jadi sebuah, maksudnya percontohan gitu bahwa dia nanya kan ke gue, lu lebih enak berteman apa? Lu bakal pilih gue atau dia di situ? Mungkin dia sensitif kalau orangnya ya. Jadi akhirnya dia nanya kayak gitu ya. Gue jawab, ya kalau gue milih dia karena gue nyaman gitu loh, karena gue ngerasa kayak ya nggak ada kewaspadaan, nggak ada apapun itu gitu, dan gue nyaman di situ. Kan laki-laki itu kan yang dicari ketenangan, setuju gak? Ya, iya. Tapi kalau yang ke B enggak, dia konteksnya itu yang karena dia orang kaya otomatis kita harus seolah-olah kayak kita harus ngerti dia, kita harus servis dia, soalnya kayak gitu. Dan pertama waktu zaman SMP kalau nggak salah tuh. Iya, ngerasa temennya silahkan kok. Enggak di bawah. Gue di Mars sih SMP gue. Terus. Nah, ujung-ujungnya ya gue tegasin ya gue pilih A, gue bilang. Dan itu gue pegang teguh gitu. Dalam keluarga pun begitu gue. Gue nggak terlalu deket sama yang gitu. Gue lebih deket sama yang biasa-biasa aja sih. Di situ. Dan itu memang gue pegang teguh sih. Kenyamanan hati memang lebih penting ya dibandingkan dengan. Iya. Jadi kebenaran letak kebahagiaan itu adalah di saat lo nyaman, lo tenang, lo happy. Ya nggak sih? Bener-bener. Tidak ada keterpaksaan. Nggak sih? Nah, di situ. Jadi bahagia itu bukan harta melimpah, nggak juga sih. Malah mereka kuliah itu mereka pusing, aduh harus begini, harus gitu, kayak penuh tekanan, penuh tuntutan. Gitu. Jadi harta yang paling berharga adalah keluarga, Ci. Tapi emang keluarga sih. Bener, setuju. Lanjut ya. Satu karakter aja udah banyak nilai yang bisa kita ambil ya Kak ya. Yang kedua adalah pemain 218, yaitu Sang Woo. Ini temennya si pemain utama, si Gi-hun. Si cerdas yang lulusan Universitas Nasional Seoul. Terus dia juga, kalau nggak salah, dia menjabat apa gitu. Pokoknya dia kaya lah, sukses lah di karirnya. Akan tetapi dia terjebak korupsi gitu. Nah akhirnya dia ikutlah di game ini gitu. Kalau menurut kakak ya, karakternya tuh gimana sih Kak? Karakter ini asli, dengan dunia nyata ya? Atau apa? Karakter aslinya dia? Atau gimana nih? Emang kakak bisa ngeliat karakter aslinya juga? Kakak lihat gimana? Secara karakter ya sesuai dengan sebenarnya sih, sutradaranya pas banget sih. Maksudnya gimana Kak? Karena dia nyari orang yang pas. Sebenarnya memang karakternya si Sang Woo ini. Sang Woo ini emang dasarnya emang kayak gitu. Dasarnya memang lebih memikirkan diri sendiri. Di situ. Jadi saudaranya nggak salah pilih. Untuk yang ini gue nggak salah pilih sih. Gimana kakak bisa detailin lagi nggak? Karena karena prinsip Sang Woo ini dasarnya tuh daripada gue menderita better lo. Di situ poinnya. Jadi dia nggak akan ngorbanin dirinya, dia akan ngorbanin orang lain. Di situ emang karakternya kayak gitu. Itu yang gue temuin sih. Tapi aktingnya bagus gitu. Makanya dia menjiwai sekali. Iya. Berarti kakak melihat momen kayak di film kan dia mencurangi sahabatnya yang India itu kan. Cuma si India ini padahal pro banget sama dia gitu. Iya, padahal dia pro banget sama dia. Terus juga dia sama si Gi-hun juga dibohongin kalau nggak salah yang pas permen itu, ingat nggak sih? Iya, tahu. Kelereng, momen kelereng kalau nggak salah. Yes, kelereng atau permen sih? Kelereng. Dua-duanya? Enggak, dia lempar-lempar. Kan isinya batu. Iya, itu kan yang sama India kan. Nah terus sama si Gi-hun juga dia bohongin Gi-hun Kak. Oh iya, Gi-hun. Yang permen. Ya, soal permen iya. Yang segitiga. Dia nyurinya payung. Oke. Berarti kakak lihat aslinya dia juga kayak gitu Kak, suka ngorbanin orang lain biar dia lebih tampil gitu. Iya. Pokoknya di situ. Jadi ada dan jiwa kompetitornya juga tinggi sih. Jiwa kompetitifnya gitu. Itu juga tinggi.
Jadi menurut kakak orang yang cerdas belum tentu punya etika gitu. Nggak semua, tapi iya, nggak semua. Nggak semua, Iya, tapi ada lah ya. tapi ada. Sebenarnya kalau buat gue, untuk kalau itu memang keadaannya harus berkompetisi, nggak masalah. Misalnya dalam lomba itu nggak ada masalah, tapi jangan kehidupan yang kalau bisa ya jangan gitu loh. Gitu. Kalau lomba kita nggak kompetitif, ya kita yang salah dong. Iya gak sih? Cuma figuran nih gitu. Iya kan? Baru mau lukis gitu. Ini gue bantu lu ngambil keluar kan, itu dia error sih kalau buat gue. Tapi dalam kehidupan jangan. Oh. Di situ. Ya buat gue pribadi, kalau emang rezeki kita ya rezeki kita. Kalau emang kapasitas kemampuan kita ya kemampuan kita. Gitu kan. Jadi kita pede aja gitu. Kalau kita menguasai kemampuan di situ, ya kita nggak usah khawatir, udah gitu. Oke. Berarti dia aslinya orangnya politik banget juga ya Kak ya? Politik sebenarnya. Dan keras hati sih orang kayak gini. Biasanya sebenarnya gue nggak tahu ya. Jadi ntar gosip lagi. Keras hati gimana nih? Fansnya nonton nih gimana nih? Wah, saya nggak ikutan nih kan. Gue nggak ngomongin dia karena dia belum tentu. Bener. Kita ngomongin manusia yang lain sejenis sama dia. Nanti kan kita ngomongin manusia yang sejenis dia, tapi belum tentu dia. Nanti kan? Belum tentu apa bukan? Belum tentu dia. Oh iya. Oke? Jadi rata-rata kebanyakan manusia yang golongan kayak gini itu biasanya suka main fisik. Jadi kesabarannya itu tipis banget memang. Setipis tisu? Ya, biasanya kayak gitu. Misalkan dia kerja, terus anaknya lewat, gitu. Itu biasanya kayak gitu. Jadi ada memang orang-orang yang memang suka fisik, karena kesabarannya tipis banget. Oke, tapi ngomongin soal kekerasan fisik gitu ya Kak. Tapi kan ada juga orang yang memang tipikal orang tua zaman dulu gitu kan. Kalau gue lihat ya dasarnya memang kalau sifat-sifat kayak gini biasanya tuh dia penyayang, cuman tipe kesabarannya tipis. Baik, sebenarnya kalau dalam keluarga tuh dia baik banget, cuman kadang dia nggak bisa nahan sabar. Di situ. Jadi kebanyakan memang kalau gue akuin ya, rata-rata orang yang lebih menggunakan nih plus minus pakai otak sama hati. Orang yang pakai otak itu biasanya filter kesabarannya tipis. Filter kesabaran tipis yang pada akhirnya dia nggak bisa menerima kekecewaan atau kegagalan tadi. Di situ beda sama yang orang pakai hati, biasanya bisa sabar, bisa nahan tekanan, itu pakai hati. Tapi plus minus sebenarnya. Plus minus, kalau pakai hati itu gampang ke distract. Orang-orang pakai hati itu gampang ke distract. Kalau lagi fokus kerja atau apa, bisa dikit ada masalah kepikiran terus gitu. Itu pasti ya pasti ada yang di rumah itu gitu. Lagi saya nih. Yang kedua tuh orang pakai otak. Orang pakai otak tuh lebih enak sebenarnya, susah ke distract, cuman kesabarannya dikit dan nggak bisa mikir banyak hal. Itu sebenarnya yang enak tuh sebenarnya orang yang seimbang antara sama hati itu sepakat. Gitu. Dan itu jarang, orang yang telah seimbang itu jarang. Berarti itu dilahirkan, bukan ada yang jadi kan dilatih gitu. Ada yang jadi gini, setiap kita lahir itu kita tuh udah punya database tentang diri kita, bagaimana kita merespon apapun itu. Makanya kadang-kadang dikit-dikit nangis anak bayi, lu paham lah ya. Berarti ada dikit-dikit nangis, dikit-dikit ada yang dikit-dikit yang ada yang jarang nangis, ada kan bayi kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya kita tuh punya database, dari itu udah punya datanya sendiri gitu loh. Tinggal pengimprovisasi dalam pengajaran tuh gimana, ngajarinnya gimana. Gitu. Berarti kalau kita sadar anak kita cenderung ke otak kanan, kita juga terapkan nilai-nilai yang ke emosional juga gitu. Kalau ke kiri ya lebih ke banyak lagi kegiatan sih. Gitu. Gitu sih. Melebar kita ya. Iya, maaf. Kak, jadi aku perdalam aja ya Kak. Jadi kan si Sang Woo ini tuh bisa dibilang lulusan terbaik lah di salah satu universitas yang paling baik juga di dunia gitu. Terus dia juga sukses di karirnya. Tapi kalau kakak simpulin tadi, berarti dia kan nggak ada moral gitu lah ya. Kalau bisa dibilang otak kiri lebih cenderung lebih besar daripada otak kanannya. Nah, menurut kakak apakah kecerdasan tanpa moral itu bisa menghancurkan seseorang? Oh, tentu pasti.
Itu pasti. Kenapa? Satu, energi dia pasti jadi negatif dong. Di situ. Di saat dia negatif, otomatis ya siklus hidup negatif akan berada di sekitarnya dia. Di situ. Dan pasti akan bertemu sama orang-orang yang negatif. Ngerti gak sih? Jadi hukum karma itu ada gitu. Hukum timbal balik itu ada. Hukum energi itu ada di situ. Makanya orang frekuensi yang sama akan ketemu sama yang sama. Ngerti gak sih? Jadi ya dia akan dijahatin sama orang lagi juga sebenarnya gitu loh. Dan ketemu sama orang-orang yang jahat dan akan deket sama orang yang jahat. Gitu sih kalau dari gue ya. Nah Kak, berarti kalau bisa direfleksikan ke kehidupan kita sehari-hari ya Kak, kalau misalnya kita masih berada di lingkungan yang negatif, apakah kita harus memperbaiki diri kita sendiri dulu? Ataukah kita harus pergi dari lingkungan tersebut? Atau sebaliknya? Menurut Kakak gimana? Kalau dari gue sih harus keluar dari lingkungan yang toksik sih. Jadi kalau buat kita ini kan punya mesin berpikir ya. Mesin berpikir. Mesin ini juga dulu awalnya memang punya data, dan data itu nggak boleh terkorup, nggak boleh rusak. Ya, jadi dia nggak boleh rusak. Kalau dia rusak, efek sampingnya siklus berpikir kita rusak. Berpikir kita dan semua aspek jadi rusak, keganggu kita. Nah ini yang harus selalu yang gue lindungi dan gue jaga gitu. Gak mau mesin berpikir gue terkorup gara-gara data-datanya rusak. Oke. Berarti kita lebih baik menghindari daripada data kita korup atau kena virus gitu. Karena kalau tiba-tiba data kita tiba-tiba kita hidup penuh tekanan, otomatis data-data kita ini yang masuk kan buruk semua. Data-data sakit hati, data-data emosional disakitin penuh gitu. Otomatis data-data positif ini jadi kayak terbengkalai, yang terpakai data-data yang negatif ini. Otomatis setiap lo kerja misalkan, data yang lo pakai adalah permusuhan. Iya dong, itu yang jadi utama. Ibaratnya terupgrade bukan yang ke positif tapi negatif. Di situ, yang ada lo jadi nggak suka sama orang, benci semua sama orang gitu, negatif tinggi sama orang, karena data lo jadi korup. Terupgrade cuman jadi lebih buruk. Ngerti. Makanya kadang-kadang banyak orang yang dulu dia nggak seperti itu, tiba-tiba jadi jahat karena sering dijahatin orang. Karena datanya udah korup, terupgrade tapi rusak. Di situ. Jadi better kalau solusinya adalah menjauhi lingkungan itu. Sekarang sering banget ada pertanyaan, kalau di dalam keluarga gimana Kak? Nah disinilah kita dibutuhkan kemandirian. Kemandirian itu adalah kemelekatan. Makanya kita harus punya space, misalnya targetnya setahun ini gue akan bertahan di sini dan gue akan mencoba mandiri. Gitu. Jadi kemandirian itu penting banget sebenarnya. Di situ nggak bergantung ke orang lain, karena kita nggak perlu nyusahin orang lain gitu. Di situ. Cuman kalau bersosial dan kerjasama tentu kita tetap butuh. Cuman bukan berarti kita ketergantungan. Beda ya, bekerja sama ketergantungan beda. Bagus banget sih Kak, soalnya itu mewakili pertanyaan-pertanyaan juga tuh di konten kita yang sebelumnya. Kan sempat ngebahas soal toksik di lingkungan ya, di keluarga gitu kan. Nah, ada juga yang nanya kalau misalnya yang toksik itu keluarga inti kita gimana gitu kan. Terjawab ya sama Kakak ya? Iya, terjawab. Biasanya intinya persiapkan untuk mandiri. Jadi berapa bulan, ambil space berapa bulan atau setahun gitu. Kalian benar-benar kayak fight dengan penuh kesabaran untuk mandiri. Ya kalian menjauh aja. Bukan berarti kalian harus putus hubungan, enggak. Jadi niat dikatakan baik dan buruk itu relatif. Yang penting niatnya. Jadi penentu itu baik atau buruk atau benar atau salah adalah niat lo apa. Kalau niat lo ada supaya tidak ada pertentangan konflik, ya udah bagus, gak ada masalah gitu. Cuma kalau niat lo buruk, mau nggak ngurusin keluarga lo segala macam, orang tua lo biarin terserah orang tua lo, ya itu buruk. Berarti niat lo yang salah gitu. Sudah terjawab ya teman-teman, bagaimana jika keluarga inti kita sendiri yang ternyata toksik ke diri kita ya. Kita lanjut ke karakter selanjutnya. Ini pemain 001, si kakek Oh Il-nam. Nah, jadi si kakek ini kan
plot twist terbesar di film ya Kak. Ternyata dia adalah otak di balik game Squid Game ini. Jadi dia di awal kelihatan kayak kakek renta gitu, kayak cuman pengen bersenang-senang sebelum mati. Ternyata dia adalah dalang di dalam game ini. Nah, menurut Kakak, apakah hidup kita dalam dunia ini dikuasai oleh orang-orang seperti kakek ini? Dari kasus kakeknya lo paham kan? Bahwa dia nggak bahagia. Ngerti kan? Punya uang banyak. Punya kuasa, bahagianya enggak. Sampai dia memaksakan sebuah event untuk kebahagiaannya dia, untuk dia bisa merasakan rasa tentang kebaikan itu dari si tokoh utama tadi. Ngerti kan? Oh gitu ya? Pada faktanya kan kayak gitu kan. Kalau gue bilang mereka tuh nggak bahagia sebenarnya. Jadi mau nggak mau mereka harus ngebuat kebahagiaan itu sendiri di situ. Jadi kayak contoh ya, mungkin dia bayar orang untuk dia, pokoknya dia akan melakukan untuk membuat memaksakan untuk dia bahagia, padahal itu nggak akan pernah bisa. Gitu. Kebahagiaan itu adalah ketenangan itu sendiri sih sebenarnya. Di saat lo tenang lo bahagia sebenarnya. Rumusnya sesimpel itu aja sih. Dan kayak si kakek itu ketemu sama yang baik hati kan? Nah, dia happy kan? Dia seneng. Dan orang yang nyaman juga. Iya. Pokoknya di situ. Dia ngeliat kayak ketulusan. Karena dia selama ini dia pikir nggak ada yang setulus itu lagi di dunia ini gitu. Setelah lihat yang tokoh utama tuh dia ngerasa kayak di situ dia jadi happy gitu. Meninggal dengan tenang. Iya sih. Dengan tenang tapi yang dibunuh banyak. Iya, ya disitulah. Iya. Biar kita belajar bahwa kalau lo pikir lo bisa punya kekuasaan dan punya uang banyak lo bahagia, itu lo kayaknya salah salah sistem. Otak lo salah berpikir kayaknya sih. Kalau misalnya lebih didetailkan lagi, apakah sebenarnya karakter si kakek ini ada di dunia nyata? Jadi kayak misalnya si kaya mempermainkan si banyak banget sih, banyak banget. Gitu. Banyak banget kasus si kakek ini. Kalau kita track, anggap aja dia masih muda gitu. Kasusnya itu ada yang sering kita temui di dunia gitu kan, di dunia nyata. Yeah. Dia menganggap semua orang tuh jahat. Jadi dia juga harus lebih jahat. Ngerti kan? Aku kenal sama orang kayak gitu. Nah, kayak gitu paham kan? Jadi karena dia nggak semua orang itu jahat, otomatis dia harus lebih jahat dari orang-orang itu, biar dia nggak tersakiti. Jadi kebenaran itu kadang relatif gitu, kadang kayak menurut perspektif masing-masing. Tapi sebenarnya adalah kebenaran itu nggak bisa secara perspektif, itu harus dari nilai spiritual atau keseimbangan tadi. Ini makanya gue bilang kebenaran yang benar-benar buat gue yang mutlak itu seimbang. Nah, Kak, karena si kakek ini bagian dari si VIP ini kan ya, mungkin aku sekarang nanyanya si VIP ini ya Kak ya. Sebenarnya di dunia nyata kita tuh ada nggak sih orang-orang seperti VIP ini? Jadi kayak si kapitalis yang mengeksploitasi si yang miskin ini gitu. Banyak pastinya ya. Cuman yang lo maksud ini adalah orang-orang seperti itu atau kita sebut elit global nih. Yang mana nih pemahaman lo yang lo tanya ke gue? Bukannya sistemnya sama ya Kak? Ya sama aja. Sebenarnya sistemnya sama ya Kak ya? Sama aja. Jeff Bezos itu salah satunya yang gue tahu. Kan gue pernah baca dia itu sampai ngegaji karyawan itu sampai nggak digaji kurang apa digaji atau nggak digaji lemburannya, gue juga nggak tahu. Intinya dia terlalu memaksakan. Nah, Jeff Bezos itu salah satunya setahu gue pribadi. Jadi dia mementingkan kepentingan perusahaannya, keuntungannya ketimbang karyawannya. Di situ banyak sih ya sebenarnya kayak gitu ya Kak. Karakter selanjutnya yang lumayan menarik perhatian nih Kak. Si Hyun Joo, bacanya Cho Hyun Joo kali ya, pemain 120 di season kedua, si transgender. Nah ini cukup menarik perhatian sih Kak, karena dia kan cukup dipandang sebelah mata oleh lingkungannya gitu lah ya. Karena transgender. Iya, karena transgender gitu. Tapi di film tersebut malah dia sebagai hero-nya nih, kalau kita bisa lihat dia kayak punya jiwa kepemimpinan yang baik, terus dia juga bertanggung jawab sama timnya gitu. Nah kalau menurut Kakak, apa sih nilai yang bisa kita ambil dari karakter ini? Kebersamaannya sih,
kebersamaannya dalam tim sih. Dia memotivasi anggota-anggotanya dalam timnya dia bahwa kita bisa ngelewatin itu loh. Iya. Itu yang jiwa kebersamaannya itu yang gue suka di situ, yang gue dapat. Akhirnya dia bisa ngelewatin semua tes itu juga kan. Iya. Di situ. Kalau bekerja sama, tidak ego dan lebih memikirkan kebersamaan. Bahwa sebenarnya bisa, cuman bantuin dong, arahin dong gitu, berkorban dikit lah gitu. Iya. Dia sosok pemimpin banget ya. Pemimpin banget. Ada scene dia lucu deh yang waktu main game, tau gak sih yang berempat? Dia gak bisa loncat, nggak salah. Ada yang nggak loncat, dia nggak bisa loncat. Yang si cewek dukun ditampar itu lucu banget. Oh iya. Yang si dukun itu komentar aja. Gagal mulu. Akhirnya dipaksa sama dia dan akhirnya berhasil gitu. Nah lanjut Kak, kalau yang frontman menurut Kakak gimana karakter dia? Kalau buat gue sih, frontman itu tipe-tipe orang yang benar-benar nganggep kehidupan itu adalah sistem. Kehidupan itu adalah sistem, dan sistem itu tapi nggak ada nilai ketuhanannya, kayak cuma sistem. Jadi kalau kita berpikir kehidupan adalah sistem, nah itu nanti kita kayak dia tuh. Nggak ada kemanusiaan dan perasaan di situ. Karena semua sistem. Lo mau uang, ada risiko, mau nggak? Berarti sebenarnya dia netral dong Kak? Dia netral, cuman nggak ada perasaan, nggak berperasaan gitu, ngerti nggak sih? Makanya kalau konteksnya kita memahami kehidupan memang ada sistem tanpa ada nilai ketuhanan, efeknya kayak gitu. Di situ nggak ada perasaan sama sekali. Udah, ya misalkan dia terhukum ya udah, itu kan pilihan lo gitu. Ya udah. Tapi tergambar sih dari simbol-simbol juga kan di timnya si frontman, kayak ada lingkaran, segitiga, kotak gitu. Berarti memang itu mencerminkan orang-orang yang berkarakter kayak gitu ya kayak. Apa ada korelasi ya Kak? Sebenarnya kalau buat gue sih enggak. Kalau simbol-simbol itu lebih ke enggak sih, gue belum menemukan korelasi antara simbol sama orang-orangnya, enggak. Sama sistemnya si Kakak bilang frontman itu suka hierarki gitu ya. Kan kalau misalnya di film tersebut lingkaran itu dianggap pekerja, segitiga dianggapnya tentara, kotak itu manajernya gitu. Ada korelasi ya nggak? Gue tidak menemukan korelasi antara simbol dan karakter. Kayak cuman kalau ditanya antara bulat, segitiga sama kotak, mungkin setahu gue pribadi, gue belum tahu bulat dan segitiga ini. Cuman yang gue tahu, kalau kita ngomongin persegi, memang ada nilai tinggi, tapi dari sudut pandang spiritual. Apa tuh Kak? Yang gue tuh kemana syuting sama El Warrior, gitu. Kalau El Warrior kan, pas gue baca, jadi gue menemukan scroll gitu ya, scroll dari dalam tubuhnya naga gitu kan. Scroll bentuknya itu kayak map. Nah map itu mengisi tentang sejarah. Jadi kayak orang mindahin ke dalam map itu, pengetahuan dipindahin ke dalam situ. Nah ini kayaknya terwariskan terus. Nah terus gue ngikutin map ini kan. Map ini tiba-tiba pergi ke zamannya Musa, Nabi Musa gitu. Dimana di situ diceritakan dia bertemu dengan Tuhan. Di apa ya, kita ngomong bentuk Tuhan tuh kayak api gitu. Jadi api itu bisa berkomunikasi gitu loh. Cuman kalau di map ini bentuknya bukan api, tapi persegi. Nah persegi kita ngomong kubik ya kemarin ya, kubik. Nah ada tumpukan kubik persegi gitu loh. Nah kubik ini warnanya kayak lo tau batu bara kalau dibakar yang panas banget. Nah tuh kayak gitu, tapi dalamnya membara. Iya, kebayang. Nah di situ. Nah gue bentuknya kayak gitu sebenarnya yang di map itu, bukan api-api yang membara kayak api biasa. Bentuknya kayak persegi gitu. Dikorelasin sama kenapa kok di Avengers ada kan kubik persegi yang mengandung kekuatan yang bisa, katanya itu kekuatannya bisa memindahkan sesuatu ke dimensi lain. Akhirnya gue mikir, di zamannya Musa itu kalau nggak salah itu banyak
ada kutukan yang tiba-tiba ada serangga banyak tiba-tiba menyerang ke sebuah desa gitu. Mungkin bisa aja dari benda itu gitu loh. Poinnya ngerti kan? Jadi kalau tanya secara jabatan, kalau gua korelasiin ke spiritual memang paling tinggi. Ada nilai spiritualnya, mungkin ada nilai mistiknya lah gitu. Jadi paling tinggi. Orang elitnya lah yang kalau persegi itu. Kalau yang bulat itu ya pekerjanya. Wow. Gitu. Sedalamnya itu ternyata makna dari kotak itu ya? Iya, tapi gue tuh sebenarnya nggak terlalu nonton Avenger ya. Gue kalau nonton tuh gue nggak. Kalau Avenger yang nyampur gue nggak suka. Yang udah masuk ke Iya, gue kalau nonton itu gue paling yang Doctor Strange, Iron Man gue nonton. Cuma kalau udah nyampur pusing gue. Di situ. Nah, terus dia bilang Loki itu juga punya yang kekuatan kubik apa sih namanya? Lu pernah nonton gak sih? Loki. Gue juga nggak terlalu ngikutin sih Kak. Nah, nanti kalian komen aja di sini. Gue juga lupa. Dia juga punya kekuatan itu. Benda itu juga bisa menghilang. Pokoknya memindahkan lah ke dimensi suatu eksistensi atau benda atau materi ke dimensi lainnya. Di situ. Itu menurut map itu. Gue juga baru tahu. Di situ. Tapi konten yang di Elwar itu agak berat banget sih. Di situ. Jadi kalau tanya korelasinya di situ. Kalau menurut perspektif gua bisa ini ya, bisa ada benang merahnya juga ya ternyata. Iya, gitu. Berarti kalau misalnya maps yang kakak lihat di Naga itu kan nilai ketuhanan gitu ya, kubik itu. Tapi kalau misalnya diimplementasikan di film-film itu kan konotasinya negatif. Negatif atau positif sih? Itu keseimbangan. Keseimbangan ya? Jadi kalau ditanya negatif positif itu adalah energi yang seimbang. Tergantung si penggunanya. Oke. Di situ. Nah Kak, pertanyaan paling penting ya. Ada nggak sih sebenarnya Squid Game ini di dunia nyata? Kalau feeling gue sih ada. Bener-bener Squid Game? Bukan Squid Game-nya ya. Ada konsepnya kayak permainan kayak gini yang konteksnya tuh tentang nyawa manusia. Buat kesenangan orang gue rasa ada. Cuman ya itu nggak mungkin bisa terdeteksi ya. Feeling gue pasti ada. Karena orang-orang yang orang atas tuh pemikirannya agak gila ya. Jadi mereka itu nggak akan punya warna dalam hidup. Jadi dia harus melihat warna itu. Ngerti kan? Jadi warna kehidupan mereka itu berdasarkan apa yang dia lihat, bukan yang dia rasain. Karena dia udah mati rasa, ngerti nggak sih? Jadi dia akan melihat warna itu. Jadi kalau tanya ada, pasti ada. Cuman nggak akan pasti sulit banget kedeteksinya. Biasanya tuh pasti ada yang kayak gini. Oke, apakah ini ada korelasinya juga sama banyak orang-orang hilang? Kan banyak kayak laporan orang hilang dan segala macam. Ada nggak sih Kak? Bisa jadi ya, kita ngomong bisa jadi. Dia konteksnya kita ngomong dalam dunia perpolitikan aja sebenarnya itu kan ada otak elit global kan, kalau kita mikir gitu, iya nggak sih? Banyak nyawa menghilang tuh kayak permainan gitu, iya nggak sih? Iya. Kita ngomong ya yang kelihatan mata sekarang, kita ngomong tentang ya bisnis pabrikan senjata itu kan, kalau itu bisa kita lihat dari perspektif seni dong, seni dari tentang hiburannya nggak sih? Dimana kayak bisnis ini dibuat untuk ngancurin orang lain, ya nggak sih? Buat untuk membunuh orang lain, itu kan udah tahu kan harusnya kan ya? Dari itu kesenangan ya. Kalau menurut orang-orang kayak itu senangan. Kalau tanya ada nggak sih orang mikir kayak ada, banyak. Cuman lu pada pasti nggak akan ketara, sulit di situ. Ini benar-benar harus sekelas sultan di situ. Orang yang benar-benar kayak udah terbiasa hidup enak sampai bingung mau ngapain. Nah, makanya kayak orang kayak Didi lah. Oke. Tapi lebih parah lagi. Kalau Didi itu orang susah, orang dulunya susah, terus jadi banyak uang. Beda. Tapi ini dari kecil penuh kemelimpahan biasanya kasusnya itu. Orang dari kecil penuh kemelimpahan sampai dia tua, sampai dia egois. Jadi kalau lo tanya ada nggak permainan ini, pasti ada dari gua. Cuman nggak akan terdeteksi. Karena ini benar liburan. Di situ. Ini kita nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang ini banyak fetis-fetis aneh-aneh lah. Kayak kita punya pasangan, kita suruh orang lain tidurin pasangan kita ada yang nontonin kayak gitu kan. Hal kayak gitu aja ada ya. Iya. Nanti kan?
Ada Padahal yang itu kayak gitu. sebenarnya kejahatan kan. Kejahatan gitu konteksnya. Jadi kayak rusaknya di situ. Ya pernah ada surat kabar tuh istri melaporkan suaminya karena suaminya suka ngasih, baru tahu setelah udah usia gitu, ngasih obat ke istrinya, terus istrinya melapor karena obat bius itu setelah dia tidur dia dipakai sama orang yang dia nggak kenal. Oh. Tahu kan itu? Nggak tahu. Ada. Wow. Mungkin kalian udah tahu. Jadi kondisi gue ceritain kurang lebihnya kayak gini. Jadi si istri melaporkan ke polisi tentang kejahatan suaminya karena suami yang ngebius dia pakai makanan atau kayak obat gitu supaya dia tidur dan dia nggak sadar. Setelah dia nggak sadar, dia akan diganyang sama pria-pria. Nah, pria-pria ini bukan pria deket, pria yang dia baru kenal untuk pakai istrinya. Sakit kan? Iya. Ada kan? Ada. Jadi kalau tanya nih Squid Game, ada. Sangat logis ya, sangat realistis sih. Jadi gue pasti ada. Cuman kita nggak tahu karena kita nggak di circle mereka. Cobalah yang circle undang kita, Makanya kita circle undang kita. undang lah, kita kan sefrekuensi sebenarnya kan. Nggak gitu juga. Pokoknya kayak gitu. Jadi kalau tanya deal ada, pasti ada. Jadi jaga diri juga ya. Siapa tahu kita terjebak menjadi dalam permainan. Di situ. Daripada terjebak, mending kita buat permainannya. Lah. Mungkin dari gue juga. Dari saya juga udah cukup. Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan bosan-bosan nontonin kita ya guys. Dan juga jangan lupa untuk komen kira-kira konten apa lagi yang menarik. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk ngasih ide ke kita. Boleh komen-komen ide konten apa? Ide terbaik akan kita umumkan dan hadiahnya adalah kadang rambutnya akan kita catat di konten selanjutnya. Kita ajak makan aja. Oke. Siapa yang setuju kadang rambutnya lurus? Nggak penting sih. Amel katanya oke. Terima kasih semuanya. Bye.